Memulai ternak ayam kampung tidak harus mahal dan modal besar, tetapi hasilnya akan cukup memuaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua, khususnya para peternak ayam kampung. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas dengan usaha kita, yaitu ternak ayam kampung skala rumahan. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana memulai peternakan ayam kampung dengan modal kecil dan tidak mahal, tetapi nanti insya Allah hasilnya akan memuaskan untuk perkembangan dan usaha ayam kampung kita. Walaupun skala rumahan dengan sistem umbaran, kita tetap yakin usaha yang kita lakukan ini insya Allah nanti akan berkembang nantinya, amin. Memang dalam memulai peternakan ayam kampung itu kita harus banyak belajar, terutama bagi pemula seperti saya ini. Dalam beternak ayam kampung memang masih memikirkan modal ataupun ayam-ayam yang bagus. Tetapi di sini akan saya bahas bagaimana memulai ternak ayam kampung tidak harus mahal dan modal besar, tetapi hasilnya akan cukup memuaskan. Oke, rekan-rekan semuanya, yang pertama adalah kita harus mempunyai indukan. Indukan itu minimal kita mempunyai indukan 3 atau sampai 5 indukan. Tentunya indukan ini sudah kita pilih atau kita beli yang usianya sudah siap bertelur. Mungkin bagi peternak bisa menggunakan indukan dari jenis KUB, jenis pedaging, yang kita siapkan untuk memulai peternakan ayam kampung ini. Tentunya dari indukan yang kita punya atau 3 indukan sampai 5 indukan ini, kita bisa memulainya harus dengan pacekan yang kita punya juga. Dan pacekan itu tentunya juga harus sudah siap atau sudah dewasa, dalam artian sudah membuahi indukan dengan bagus, bukan pacekan yang muda yang mungkin yang nanti hasil DOC-nya akan bagus. Dan dari indukan yang sudah cukup dewasa dan pacekan yang sudah dewasa, itu tentunya akan kita dapatkan DOC yang bagus. Pacekan ini tentunya kita harus pilih, ya misalkan dari pacekan ayam Bangkok yang memang posturnya besar dan perawakannya bagus, juga ayam pelung yang mempunyai postur badan yang tinggi, juga mungkin jenis-jenis ayam pacekan lainnya yang memang kita harus bisa menyatukan antara indukan dan pacekan yang bagus. Tentunya kita akan mendapatkan DOC yang bagus pula, yang seperti kita inginkan atau maksimalkan. Dari kedua faktor inilah nantinya kita bisa memulai peternakan ayam kampung dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya dari 2 faktor yang sangat penting ini, kita bisa memaksimalkan DOC yang nantinya kita harapkan. Keturunan-keturunannya bisa besar, tinggi, dan bobot badannya
ketika nanti kita jual tentunya bisa kita maksimalkan. Dari kedua faktor tersebut di atas, tentunya kita juga mempunyai faktor lain, yaitu pakan-pakan yang tentunya kita harus belajar juga, seperti pakan-pakan untuk DOC, pakan-pakan untuk anak ayam yang sudah mulai besar, dan tentunya kita harus ketahui juga pakan apa yang cocok untuk DOC, pakan apa yang cocok untuk anak-anak ayam yang sudah memulai besar, ataupun pakan-pakan untuk ayam-ayam yang sudah beranjak dewasa ataupun lacuran. Tentunya itu sudah harus kita ketahui. Dan juga pakan-pakan tambahan apa yang kita harus pelajari dan kita berikan nantinya, seperti pakan-pakan yang pabrikan, pakan-pakan hijau ataupun sayur-sayuran. Tentunya kita harus mempelajari itu juga agar maksimal dari usaha peternakan ayam kampung kita bisa berkembang nantinya. Dari hal-hal yang demikian, kita sudah tentu belajar bagaimana beternak ayam kampung itu maksimal dan bisa berkembang biak. Selain itu, kita juga harus belajar ketika ayam kita mengalami sakit atau mengalami musibah, kita harus mengetahui bagaimana caranya mengobati ayam-ayam kita yang sakit, terutama pada musim penghujan ataupun musim kemarau, yang bisa kita ketahui ayam-ayam kita yang sakit, bagaimana kita mengobatinya, mengatasinya. Nanti tentunya kita harus mengetahui atau mempunyai dasar-dasar beternak yang bagus, dan kita itu tentunya harus belajar kepada peternak-peternak yang lebih dahulu. Dan dari peternak-peternak yang sudah sukses tentunya sudah mengalami pasang surutnya beternak ayam kampung. Dari mereka dari modal yang kecil, tentunya ketika mereka berhasil dan ketika ayam-ayam mereka sakit, tentunya mereka juga belajar. Dari situlah kita mempunyai referensi yang bagus bagaimana beternak ayam kampung agar sukses dan berkembang biak walaupun skala rumahan. Kalau kita memang mempunyai tekad yang kuat, tentunya dari skala rumahan nanti insya Allah ayam-ayam kita bisa berkembang dengan biak dengan baik. Dan jangan takut karena pasaran atau pemasaran ayam kampung itu sangat dibutuhkan dan harganya juga cukup bagus dalam persaingan harga-harga ayam, terutama ketika nanti hari-hari besar. Tentunya ayam-ayam kampung akan lebih tinggi harganya dibanding ayam-ayam boiler ataupun ayam-ayam potong lainnya. Oke rekan-rekan sesama peternak ataupun peternak pemula, tentunya dari sini kita sudah banyak belajar cara beternak ayam kampung dari modal yang kecil, tanpa harus kita berkecil hati memulai peternakan ayam kampung dengan mencontoh peternak-peternak yang sudah sukses, bagaimana mereka mengelola peternakan ayam mereka. Tentunya adalah referensi buat kita ke depannya nanti. Dari mereka belajar memberikan pakan, dan tentunya vitamin-vitamin juga sangat kita butuhkan untuk perkembangan ayam-ayam kita. Sisi kandang yang sederhana tidak akan mempengaruhi kalau kita memang selalu membersihkan kandang-kandang kita. Yang penting adalah kita mempunyai tekad yang kuat dan usaha kita maksimal dalam beternak ayam kampung. Tentunya dengan modal kecil pun kita akan sukses ke depannya dengan banyak belajar kepada yang sudah sukses. Banyak peternak-peternak sukses berawal dari bawah, dari
yang kecil mereka bisa mengelolanya, dan ketika sudah besar juga tidak pelit ilmu, mereka akan berbagi ilmunya kepada para peternak pemula khususnya. Dari uraian saya di atas tadi semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk berbagi ilmu ini kepada rekan-rekan semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.